Menurut Dika, sang penari jalur, tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing di Provinsi Riau ini akhirnya dikenal seluruh dunia. Pemirsa, sekarang kita akan kembali melihat Dika di panggung yang lebih megah, pertaruhan lebih tinggi, dan disaksikan langsung oleh jutaan pasang mata. Ini dia liputan eksklusif kami, tim on the spot di acara Pacu Jalur tingkat nasional. Usai keviralan Dika mengangkat budaya lomba dayung tradisional ini, pesta rakyat pacu jalur kebanggaan masyarakat Kuansing pun gempar. Tepian Narosa yang merupakan bagian dari Sungai Batang Kuantan kini dipenuhi lautan manusia. Inilah karnaval budaya kolosal yang jadi denyut nadi sebuah kabupaten di mana ekonomi, tradisi, dan gengsi melebur jadi satu. Sebelum viral, jumlah pengunjungnya mencapai 1,6 juta orang dan tahun ini diprediksi menjadi 2 kali lipat. Dari aura farming yang mendadak jadi sensasi global, Dika kembali bukan sekedar menyandang keviralan, tapi menjadi seorang anak dari Kuantan Singingi yang siap bertarung demi marwah desa. Di gelanggang Narosa ini, ratusan perahu jalur dari tiap desa punya tukang tarinya masing-masing. Ratusan anak muda dengan mental baja dan keseimbangan sempurna kini siap merebut spotlight. Kompetisi pacu jalur nasional seakan jadi panggung akbar, di mana para tukang tari terbaik akan saling adu karisma. Tentunya bukan soal siapa yang paling lihai berjoget, tapi tentang siapa yang auranya paling kuat untuk membakar semangat timnya dan memancarkan kegarangan perahu jalurnya. Pemirsa bisa merasakan gelombang euforia dari tepian Narosa. Kompetisi ini seketika jadi tontonan yang seru sekaligus menghibur. Karena di sini kita tidak hanya menyaksikan battle kekuatan anak pacu, tapi juga the battle of aura farming. Di tanah Kuansing Riau, menjadi seorang penari jalur atau togak luan adalah simbol budaya penuh makna. Sebuah tanda bahwa masyarakat rantau Kuantan sedari kecil sudah ditempa untuk memiliki keberanian. Walau bertubuh kecil, seorang penari jalur harus bermental baja. Mereka harus pandai berenang, menjadikan sungai adalah kawan, bukan lawan, dan yang terakhir, menguasai keseimbangan tubuh yang sempurna. Bisa dibayangkan, berdiri tegak di haluan selebar 15 hingga 20 cm di atas perahu yang melesat kencang membelah arus, bukanlah hal yang mudah. Mereka tetap tenang sekaligus jadi benteng psikologis bagi 40 hingga 60 orang di belakangnya. Apalagi sebutannya kalau bukan mental baja, sebab orang dewasa pun belum tentu bisa. Tukang tari atau juga biasa disebut anak coki ini punya peran untuk memberikan irama yang seimbang, serta menjadi penanda posisi jalur. Umumnya, tukang tari dilakoni oleh anak-anak berusia 10-13 tahun. Namun ternyata, mental baja itu tak berbicara soal usia. Tak semua berani untuk berdiri di posisi ini. Pada latihan perahu jalur, kami melihat seorang anak coki yang selama latihan hanya duduk sambil melihat anak pacu mendayung di belakangnya. Rupanya anak yang duduk di bangku SMP itu belum cukup berani untuk menari memberi irama di depan perahu. Ia tengah menjadi pengganti atau penari cadangan, sebab sang penari utama yang masih duduk di sekolah dasar sedang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti upacara 17-an di Istana Merdeka. Hal ini membuktikan usia bukanlah penentu seorang anak bisa menjadi penari jalur atau tidak. Karena pada akhirnya keberanian dan mental tiap anaklah
yang menentukan mereka layak atau tidaknya berperan sebagai penari jalur. Sama seperti viralnya mereka di media sosial, para penari jalur terlihat membuat gerakan-gerakan unik khas TikTok. Ada yang tampil gaya dengan kacamata, ada yang membuat gerakan tembakan, bahkan ada gerakan mengeluarkan sebuah jurus. Unik-unik ya, tapi tarian mereka ini bukan sembarang gerakan loh. Anak-anak coki ini menari sebagai perayaan dan penanda posisi perahu jalur mereka sedang memimpin di antara jalur-jalur lainnya. Gerakan berdiri itu menandakan biasanya haluan jalur kita itu sudah mendahului jalur lawan. Jadi ditandakannya mereka berdiri itu, anak pacuan itu tahu dia, oh pasti posisi kita ini lagi di depan nih. Tapi kalau dia duduk kembali, wah kita tertinggal nih, kita ngejar lagi, semangatnya bertambah. Juga penonton juga gitu, menyorakin kan nampak penari, penari jalur kita berdiri, menang nih gitu kan, disorakin gitu. Itu juga bisa menjadi penyemangat. Jadi saat posisi perahu jalur belum berada di depan, anak coki pun akan kembali duduk, menunggu sang perahu jalur kembali memimpin pertandingan. Perahu jalur yang menjadi panggung kecil para tukang tari beraksi juga nggak kalah menarik. Mahakarya luar biasa yang jadi pertaruhan desa untuk menjaga marwahnya. Jalur adalah sebutan untuk perahu yang memiliki panjang sekitar 25-40 meter. Jika dibandingkan, panjangnya setara dengan deretan 7 hingga 8 mobil yang diparkir berbaris. Wow, panjang banget ya! Ukurannya yang masif bukan tanpa alasan, karena perahu ini dirancang untuk jadi kapal perangnya 60 pendayung terpilih untuk mengarungi gelombang kemenangan. Kalau kita lihat lebih dekat, setiap jengkal perahu seperti kanvas berjalan. Badan perahu dihiasi penuh dengan ukiran rumit yang meliuk indah dengan warna cerah yang memancarkan semangat dan menjadi background nama tim jalur yang punya makna dan sentuhan magis di baliknya. Tapi, tim juga menamai perahunya dengan nama-nama unik yang mewakili identitas perahu jalur. Seperti perahu tim Dika yang diberi nama Tuah Kokhi Dubalang Gajo. Atau ada yang memberi nama jalur mereka dengan julukan hewan seperti ular Toduang Dubalang Hitam dan singa Kuantan. Hingga ada perahu jalur dengan julukan Pangeran Fortuna. Terdengar unik ya pemirsa, tapi ternyata penamaan perahu jalur ini bukan asal diberikan loh, melainkan lahir dari sebuah ritual dan musyawarah satu desa. Biasanya pemberian nama itu dilakukan pada saat, kalau istilah di sini, melayur jalur. Jadi jalur itu diasapkan supaya untuk mengembangkan, dan itu pakai acara. Nah, dalam acara itulah diumumkan nama jalur itu. Dan tahu nggak sih pemirsa, proses pembuatan perahu jalur nggak murah. Biayanya bisa mencapai 150 juta rupiah. Wow! Rutin diadakan tiap tahun, setiap desa berusaha memberikan performa terbaik, termasuk dari perahu jalur yang digunakan. Meski dibuat dari pohon berusia ratusan tahun, masyarakat Kuansing sadar budaya tak boleh membuat alam Riau tergerus. Karenanya, pemerintah memberikan 3 aturan khusus dalam penebangan pohon untuk perahu jalur demi menjaga hutan tetap asri sekaligus memastikan tradisi tetap lestari. Pertama adalah bahwa setiap desa yang akan membuat jalur itu dia akan menebang 1 batang pohon dan dia wajib menanam 100 batang pohon untuk kayu bahan jalur. Pengganti dari 1 batang yang ditebang, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah membatasi masyarakat yang akan membuat jalur itu paling cepat hanya 1 kali dalam 5 tahun. Nah, kemudian juga di aturan itu juga kita sebutkan bahwa setiap kenegrian dan desa itu meski harus memiliki lahan untuk ditanam kayu bakal jalur. Pacu jalur asal Riau yang viral di media sosial sempat diklaim sama negara tetangga loh. Tapi orang Kuansing pemilik asli tradisi pacu jalur sekarang punya cara unik biar pacu jalur nggak sembarang diklaim negara tetangga. Perlombaan mendayung perahu sebenarnya ada di daerah lain hingga negara lain. Tapi ada yang spesial di tradisi pacu jalur khas Kuansing Riau ini yang nggak bisa orang temukan di perlombaan perahu lainnya di dunia. Apa sih yang bikin spesial? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di On The Spot.
Jangan lupa nonton Pacu Jalur di Trans 7. Pemirsa, di tengah riuh kebanggaan Pacu Jalur, budaya Indonesia yang menggaung hingga ke panggung dunia, muncul klaim sepihak dari negara tetangga yang sempat bikin heboh jagat maya. Bagaimana tidak, mulai dari Malaysia hingga Thailand mengklaim bahwa tradisi Pacu Jalur memiliki kesamaan dengan budaya mereka. Main ngaku-ngaku aja. Tapi gimana kita bisa menjaga budaya kalau nggak tahu sejarah di baliknya? Ternyata cikal bakal Pacu Jalur ini sudah ada sejak abad ke-17. Dulunya perahu kecil yang dipakai untuk transportasi dan mencari nafkah. Tapi Pacu Jalur mulai diperlombakan sejak tahun 1903. Ukuran perahunya jadi lebih besar, bahkan bisa muat 40 orang. Pacu Jalur pun sering diadakan masyarakat Kuantan untuk memperingati Hari Besar Islam. Tahun 1903 awal mulai diperlombakan ya, Pacu Jalur. Waktu itu tidak ada hadiah istimewa, hanya sebagai kenduri-kenduri masakan khas rantau Kuantan. Setelah Indonesia merdeka, Pacu Jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bahkan orang-orang yang lagi merantau juga sengaja pulang kampung demi hadir di acara ini. Walaupun di bulan-bulan lain selain Agustus, Pacu Jalur juga diadakan di tiap daerah di Kuansing. Nah, masuknya Belanda ke rantau Kuantan digunakan untuk memperingati kelahiran Ratu Wilhelmina waktu itu. Nah, kemudian setelah sebelum peringatan Ratu Wilhelmina, Pacu Jalur ini untuk memperingati hari-hari besar Islam. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Pacu Jalur diselaraskan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia. Tapi ada yang unik nih pemirsa, biar nggak diklaim negara tetangga, mulai tahun ini setiap perahu jalur yang ada di pertandingan ini diberi bendera merah putih. Selain bendera di setiap perahu jalur, sekarang tiang pancang yang ada di arena didesain dengan patung penari jalur plus ada bendera Indonesia. Fungsi tiang pancang ini adalah penanda lajur lomba Pacu Jalur dan jadi acuan visual bagi pendayung untuk mengetahui posisi mereka. Tahun lalu belum didesain begini. Lucu ya? Dijamin video Pacu Jalur tahun ini gak mungkin diklaim negara tetangga karena identitas Indonesianya bertebaran di berbagai titik arena. Jika dihitung dari abad ke-17, usia Pacu Jalur sudah lebih dari 400 tahun. Meski sudah 4 abad, Pacu Jalur masih eksis sampai sekarang, bahkan jadi lebih mendunia. Sebenarnya ada banyak perlombaan dayung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Pehcun di Sungai Cisadane, Tangerang, lomba jukung di Banjar, Kalimantan Selatan, hingga Dragon Boat dalam ajang The World Games yang baru saja dimenangkan Indonesia pada pertengahan bulan Agustus ini. Namun, kenapa Pacu Jalur ini sangat spesial? Jawabannya ada pada tradisi yang masih sangat dijaga, yakni keberadaan 3 sosok ikonik yang harus ada di atas perahu jalur setiap bertanding dan tak bisa ditawar-menawar kehadirannya. Tahukah pemirsa siapa mereka? Yang pertama di posisi paling depan, pasti pemirsa udah tahu dong. Yap, tukang tari atau togak luan, alias anak kecil bermental baja yang menjadi benteng psikologis sekaligus penyemangat 60 orang yang berada di belakangnya.
Lalu yang kedua adalah Timbo Ruang, pahlawan tanpa sorotan yang perannya juga nggak kalah krusial. Berdiri di tengah perahu jalur, apakah tugas Timbo Ruang ini? Seluruh komando, kode-kode atau arahan itu memang terpusat kepada Timbo Ruang. Satu sosok ikonik lagi yang gak kalah penting dari penari dan Timbo Ruang adalah tukang onjai. Berdiri di paling belakang, dialah orang yang memiliki penglihatan paling luas terhadap laju perahu jalur. Kalau perahu jalur belok, dialah yang memerintahkan untuk kembali ke jalur. Dulu, tukang onjai punya kuasa untuk mengenjot perahu agar lajunya semakin cepat. Tapi sekarang, karena perahu jalur yang semakin kecil dan tipis, tukang onjai fungsinya bergeser jadi pengarah jalannya jalur. Tukang onjai akan memberitahu 2-3 orang pendayung di depannya untuk mengarahkan kemudi. Wah, emang 3 sosok ini harus ada ya pemirsa. Meski tukang onjai fungsinya bergeser, tapi sosoknya tak boleh dihilangkan. Biar kompak dan jadi pemenang dalam lomba pacu jalur, 3 sosok ikonik ini dan tim pendayungnya sudah latihan dari jauh-jauh hari. Sekilas latihannya terlihat biasa aja, tapi ternyata latihan ini bertujuan mencari strategi terbaik biar perahu jalur bisa melesat cepat. Kalau di sekolah, posisi duduk menentukan prestasi, ternyata di pacu jalur, posisi duduk pendayung juga jadi strategi penentu kemenangan. Ayo, siapa yang baru tahu? Pemirsa, tahukah kamu kalau acara perlombaan pacu jalur pasti akan berakhir di hari Minggu? Mau dimulai di hari apapun, acara puncak pacu jalur pasti jatuh di hari Minggu. Supaya setiap warga Kuansing bisa menyaksikan tanpa terhalang kendala bekerja mencari nafkah. Otot yang kuat, perahu yang megah, teriakan ratusan ribu penonton adalah energi yang terlihat dan bisa kami rasakan. Tapi, di tengah riuh rendah tepian Narosa, ada kekuatan tak kasat mata yang melekat dalam budaya pacu jalur. Yap, ini dia, aksi pawang mengantar perahu jalur menang. Bagi masyarakat Kuansing, perahu jalur bukan benda mati. Ia dipercaya memiliki jiwa atau roh yang biasa mereka sebut mambang. Mereka percaya kekuatan fisik para atlet adalah mesinnya. Tapi setiap mesin butuh navigator spiritual. Dan disinilah pawang memainkan perannya bersama mambang untuk menjaga atlet pacu dari celaka dan serangan tak kasat mata. Penasaran dengan sosok dan peran sang pawang? Saksikan kisah selanjutnya tetap di On The Spot Trans 7.